negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, jiwa Indonesia Raya. Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan petugas lapangan pendataan awal Sosek 2022, izinkan kami menyampaikan laporan panitia sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Sebagai prasyarat utama reformasi sistem perlindungan sosial, transformasi hati menuju registrasi sosial atau Sosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Pendataan awal Sosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk teman-teman instruktur daerah. Ada 8 ya, satu tidak ada di sini. Pak Bu Astrid, Pak Andrian ya, Pak Felix, Bu Vivi, Bu Clara, Bu Diva, dan paling ujung Eros ya. Namanya keren-keren semua. Yang sama saya hormati teman-teman panitia dan yang saya kasihi Bapak Ibu calon petugas baik itu Puseka, ML maupun BBM. Yang pertama tentu saya harus menempatkan paling tinggi adalah ucapan apresiasi dan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang dari tempatnya masing-masing. Kopau ya, ada kopau. Ya, saya tidak tahu bangun jam berapa tadi pagi. Amanatun Utara jauh sekali ya, Amanduban Tengah dekat, apalagi kota. Toyanas jauh ya. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Karena itu saya tempatkan paling pertama adalah ucapan terima kasih, apresiasi yang luar biasa atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pembukaan ini dengan tepat waktu. Yang kedua adalah sebagaimana mekanisme gelombang 1 sampai 3 yang sudah dilewati, pembukaan ini sekaligus materi penutupan. Ya, jadi saya omong agak panjang, lagi sekitar 5 menit setengah 9 sekarang, ya mungkin sampai dengan jam 12. Dengan catatan penutupan itu ditutup masing-masing oleh teman-teman instruktur. Saya sampai kemarin itu jam 7 belum habis ya Pak Andrian ya? Belum. Sudah. Ya. Artinya kalau kita sita waktu penutupan dengan lokasi di 3 hotel dan harus kembali ke sini, rasa-rasanya materi terakhir itu bisa juga dikorbankan. Karena itu biarlah selesai dengan baik di hari kedua besok. Biarlah juga pembukaan ini omong tuntas memang. Bisa disetujui ya? Setuju. Setelah pembukaan sudah. Saat ini kondisi global maupun kondisi dalam negeri tengah mengalami berbagai tekanan ekonomi dan sosial sebagai dampak pandemi COVID yang belum berakhir. Ditambah juga dengan ekses dari perang Rusia Ukraina. Yang paling terasa adalah ancaman krisis pangan, krisis energi, serta kenaikan harga barang dan jasa atau dikenal dengan istilah inflasi. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan atau menambah pengeluaran rumah tangga desil bawah, rumah tangga miskin, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat miskin. Merespon situasi sosial ekonomi yang mengkhawatirkan ini, dalam rencana kerja pemerintah khususnya di tahun 2022
dicetuskan 3 reformasi struktural, yakni reformasi sistem kesehatan, sistem kebencanaan, dan yang terakhir adalah reformasi sistem perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Khusus untuk reformasi yang saya sebutkan terakhir tadi, kunci utama atau prasyarat dasarnya adalah transformasi data menuju resource seluruh penduduk, yaitu suatu upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi, akurat, memiliki metodologi serta tata kelola pendataan yang terstandarisasi, dilakukan pemutahiran secara berkala, dan dapat dibagi-bagikan antar instansi pusat dan daerah sebagaimana prinsip-prinsip dalam Satu Data Indonesia. Hasil pendataan awal resource ini adalah basis data, dan salah satu basis data yang urgen adalah susunan peringkat keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, mulai dari keluarga yang termiskin sampai keluarga yang tidak miskin dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Oleh karena itu, akurasi, objektivitas, kebenaran data menjadi kunci kita dalam melaksanakan resource BTTS ini dengan baik. Bukan saja soal ketepatan waktu, bukan juga soal kelengkapan isian saja dari seluruh daftar isian yang akan digunakan dalam pendataan ini. Saya berkeyakinan bahwa dalam pendataan ini variabel yang akan ditanyakan pada umumnya tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah kalau saudara, Bapak Ibu tidak mampu meyakinkan responden untuk berkata secara jujur. Apalagi kalau saudara sendiri sebagai petugas justru memberi andil, membuat data menjadi bias, subjektif, bahkan disusupi kepentingan-kepentingan tertentu yang melenceng dari tujuan mulia pendataan resource ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pendataan awal resource 2022 adalah kegiatan super prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dalam satu statement secara khusus pada pidato penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun 2023 16 Agustus 2022 yang lalu, beliau mengatakan bahwa reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data resource serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, melalui pendataan awal resource 2022 akan dihasilkan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas keterangan data diri atau profil, kondisi sosial, ekonomi, tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya yang sekarang sudah ada hingga tingkat desa atau kelurahan. Untuk mewujudkan tujuan pendataan awal resource 2022 dibutuhkan petugas lapangan, PPL, PML, dan OSK yang memenuhi standar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik statistik. Kami membutuhkan petugas lapangan yang memiliki 3 hal, yaitu soal karakter, soal kompetensi, dan soal literasi yang baik. Petugas lapangan yang dibutuhkan memiliki karakter moral, harus jujur, harus rendah hati, dan juga karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah. Kedua karakter tersebut sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan pengumpulan data di lapangan yang sangat bervariasi.
Tantangan pengumpul data di lapangan dapat saya sebutkan antara lain soal topografi lapangan yang tidak mudah, pemukiman penduduk yang berpencar, ketidakjujuran responden, serta kemungkinan adanya penolakan oleh responden. Padahal Bapak Ibu, data Nawar Resources ini target kita adalah 100% respon atau zero non-response. Kami juga membutuhkan petugas lapangan yang kompeten. Ada 4 kompetensi yang harus dibangun, yaitu soal berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemampuan berpikir kritis dibutuhkan untuk dapat memahami standar pengumpulan data yang meliputi konsep, definisi, klasifikasi, pengukuran, serta satuan yang digunakan di dalam pendataan awal resources. Bapak Ibu harus memahami 7 cakupan data yang akan dikumpulkan, yaitu soal kondisi data diri atau demografis, profil, soal kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, soal kepemilikan aset, kemudian soal kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, kemudian informasi geospasial, kemudian tingkat kesejahteraan, dan yang terakhir adalah informasi sosial ekonomi lainnya. Kompetensi kreatif dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam pengumpulan data di lapangan. Bila kegiatan lapangan resources, komunikasikan dan diskusikan materi pelatihan yang belum saudara pahami. Pahami konsep, definisi, klasifikasi, pengukuran, dan satuan yang akan diajarkan oleh teman-teman instruktur. Juga kuasai teknik komunikasi untuk dapat wawancara responden dan pahami juga alur pertanyaan yang terdapat pada setiap kuesioner. Kuasai teknik penulisan jawaban responden ke dalam kuesioner yang sesuai. Buat rencana kerja pendataan lapangan dan komunikasi dengan PML dan realisasikan rencana kerja tersebut secara konsisten sehingga bisa selesai tepat waktu. Periksa kembali kelengkapan, konsistensi, validitas jawaban responden yang terdapat pada kuesioner hasil wawancara sebelum Bapak Ibu mengumpulkannya secara bertahap kepada PML masing-masing. Untuk PML, semua yang saya baca tadi sama, tambahannya adalah lakukan pendampingan awal setiap PPL dan memonitor PPL itu secara berkala. Kemudian lakukan pengawasan lapangan dan periksa kelengkapan, konsistensi, dan validitas data yang dikumpulkan PPL. Perintahkan teman-teman PPL untuk melakukan kunjungan ulang bila mana terdapat isian yang tidak benar atau meragukan. Dan teman-teman PML serahkanlah hasil kuesioner, hasil pemeriksaan saudara secara bertahap melalui OSK untuk diteruskan kepada PPS Kabupaten. Teman-teman OSK, saya pikir sama juga dari atas. Yang tambahnya adalah lakukan koordinasi dengan camat, juga dengan kepala desa untuk kelancaran pendataan awal resources. Bantu PML, bantu PPL untuk memecahkan masalah yang ditemui di lapangan. Kumpulkan kembali semua hasil pencacahan, memeriksa kelengkapan dokumen dan isiannya serta menyampaikan kepada BPS Kabupaten Kota. Bila perlu melakukan kunjungan ulang secara sampel kepada keluarga yang telah didata oleh PPL untuk memastikan bahwa apakah pendataan itu sudah dilakukan dengan benar. Menggantikan peran, saya harap ini tidak terjadi, daripada PML dan PPL manakala ada hal-hal tertentu
yang menyebabkan tugas yang bersangkutan berhalangan. Buat laporan akhir pelaksanaan lapangan. Teman-teman Indah, tadi petugas dengan kesungguhan dan disiplin. Jelaskanlah instruksi pendataan awal Resoset 2022 dengan bahasa yang mudah dipahami petugas. Untuk sementara masih digunakan, tetap digunakan sampai Resoset ini final, ya final nanti sambung dengan RKP tahun depan. Setelah itu kalau sudah diserahkan pemerintah, nanti ada mekanisme mengintegrasikan data-data yang tadi sektoral itu masuk ke dalam Resoset, sehingga kemudian data itu hanya tinggal satu, namanya Resoset, tidak lagi data DTKS, P3KE atau apapun namanya. Itulah ide besarnya Bapak Ibu sekalian. Karena itu bagi saya adalah kita semua ini bertanggung jawab besar. Kita harus meninggalkan legasinya, sesuatu yang manfaatnya sangat besar ini. Kita harus meletakkan dasar yang benar, jika kemudian walaupun ada penyempurnaan soal cakupan, soal data-data yang akan dikumpulkan pada saat penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang, tapi konsep dasarnya ibarat membangun rumah, fondasinya sudah harus benar. Jadi ini ya, tugas kita sangat mulia Bapak Ibu. Kalau ini kita letakkan dengan baik, maka akan menjadi mudah pekerjaan melakukan update ya atau penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. Manakala Bapak Ibu jadi kepala desa kah, jadi camat kah, jadi ketua DPR, anggota DPR, ya Bapak Ibu ya tentu sebagai pengguna daripada data yang Bapak Ibu letakkan dasarnya pada saatnya. Pelaksananya adalah tanggal 15 Oktober sampai dengan 14, pas 1 bulan. Jadi itu setiap kita rata-rata melakukan pendataan KKI itu hanya sekitar 200-an, tidak sampai 250 standar nasional. Kalau kita 190 sampai 200 sekian, sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu tanggal 15 sudah mulai atau 15 ada halangan, paling tidak 16, 17 sudah mulai, itu tiap hari 10-10 saja. Belum tanggal 14 November sudah selesai. Jangan tinggal 5 hari tanggal 14 November baru Bapak mengurangkan bawah. Kayak di film itu kayak perkelebat ringan, kayak ngomong itu juga kalau bisa istilahnya kita validasi. Hanya kita lihat langsung supaya data yang kita rekam adalah kondisi real atau objektif daripada data yang bersangkutan. Apalagi semua desa ini kecuali kota, semua desa ini yang berasal dari Bapak Ibu sendiri. Sebetulnya mimpi juga tahu itu apa yang dia jawab. Tetapi kan SOP-nya kan tidak begitu. Bapak Ibu harus datangi. Kalau dia jawab namanya semua, Bapak Ibu bilang, ini dia bilang bisa sapi ya. Sapi tidak ada. Bapak Ibu mulai bilang, yang ikat di situ siapa punya, yang di kebun sana siapa punya. Jadi kita konfirmasi. Karena tujuan kita adalah mendapatkan data real. Kita tidak mengukur orang untuk besok kasih turun beras, kasih turun itu uang, memang bukan. Ini jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi tuh ya, jangan terburu-buru wawancara sambil uji petik, sehingga kemudian yang kita rekam bukan hasil omong kosong daripada teman-teman dan keluarga yang menjadi respon. Yang berikut adalah soal komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Kita ini petugas peminta data. Jadi maksud saya kalau kita mau jadi minta apa-apa di orang, tentu cara berkomunikasinya juga santun. Kenalkan diri, ya kalau sudah dikenal ya sudahlah. Paling tidak beritahu bahwa kegiatan ini apa, tujuannya untuk apa. Mohon kesediaan memberikan jawaban yang benar. Jangan karena ini orang penting semua di desa, jadi datang orang dari mana begitu duduk di bawah situ. Responden taruh di tanah, baru kau di atas. Itu juga ya, kecuali dia sendiri tidak mau duduk di kursi. Saya lihat ada juga seperti itu. Jadi maksud kita
menghargai dia dengan baik, sehingga dia itu istilahnya secara kondusif ya, dia merasa nyaman memberikan informasi itu kepada kita. Tapi kalau dia merasa posisinya itu ibarat terhakimi, artinya kita interogasi dia, dia mungkin ada yang berpikir agak sedikit, kita bilang biarlah piala ini cepat berlalu dari hadapan. Pertanyaan apa saja dia jawab cepat-cepat, semua omong kosong, bagus cepat pergi. Karena itu buatlah situasi senyaman mungkin sehingga dia bisa menyampaikan itu secara jujur kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian soal wawancara, saya lihat teman-teman pelajar jangan sampai hari kedua, hari ke-10 juga saya lihat ada yang masih tanya seperti dia tanya hakim tanya kepada para terdakwa. Siapakah nama saudara? Apa lapangan pekerjaan saudara? Itu tanya ke orang kampung apa lapangan pekerjaan, dia pikir lapangan bola. Itu. Jadi istilahnya tidak letter-let ya, tidak kaku. Karena itu kuncinya adalah nanti dibahas dengan teman-teman instruktur. Pertanyaan ini sebetulnya dia ingin tanya apa? Bapak harus tahu substansinya, maksudnya tanya apa ya? Bapak merubah pertanyaan itu menjadi bahasa yang lebih mudah. Naraksa, naraksekau, ya. Misalnya bijai, bikase, bau, begitu. Bukan kau tanya apakah, di manakah. Puji syukur serta memohon penyertaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin Bapak Ibu sekalian, latihan petugas Sosek 2022 gelombang 4 di SOE saya nyatakan secara resmi dibuka.